everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuntan Permatasari, mahasiswa S1 Fisioterapi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua mengenai tes keseimbangan dan juga skala Ashworth. Nah, bagaimana sih caranya? Yaudah, langsung saja simak videonya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah tes keseimbangan. Tes keseimbangan ini biasanya dilakukan pada anak-anak, bisa juga pada lansia. Nah, untuk tesnya itu ada 4 tes. Apa saja sih? Tes yang pertama itu yaitu Romberg test. Pasien berdiri dengan kedua tangan di samping badan, kemudian menutup mata selama 30 detik. Fisioterapis berada di samping pasien agar menghindari resiko jatuh dari pasien. Hasil positif apabila pasien kehilangan keseimbangan ataupun jatuh. Tes yang kedua itu tes dengan satu kaki. Posisikan pasien berdiri dengan tangan berada di dada secara menyilang, lalu tutup mata selama 5 detik. Hasil positif apabila pasien terjatuh sebelum 5 detik. Tes yang ketiga yaitu tandem walking test. Tandem walking test ini instruksikan pada pasien berjalan mengikuti garis lurus dengan tumit diletakkan pada sisi kaki yang lain saat melangkah. Hasil positif apabila pasien terjatuh ataupun tidak bisa mengikuti garis tersebut. Tes yang selanjutnya itu adalah stepping test. Jadi, posisikan pasien dengan kedua mata tertutup dan juga kedua tangan berada di depan. Lalu jalan di tempat selama 50 detik. Hasil positif apabila pasien bergeser lebih dari 1 meter ataupun berputar lebih dari 45 derajat dari posisi semula. Oke, selanjutnya kita bahas itu adalah skala Ashworth. Nah, sebelum masuk ke penilaiannya, kita harus tahu dulu nih skala Ashworth itu apa. Skala Ashworth itu yang dilakukan untuk mengukur resistensi selama peregangan jaringan lunak yang dilakukan secara pasif. Nah, penilaiannya itu ada 6. Ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Apa saja sih penjelasannya? Yuk kita Fisioterapis melakukan secara pasif dengan gerakan fleksi ekstensi elbow. Apabila tidak ada peningkatan tonus otot, maka nilainya 0. Jadi tidak ada tonus dan tidak ada gerakan. Digerakkan secara pasif, gerakan fleksi ekstensi elbow, namun sedikit peningkatan tonus otot ditandai dengan terasanya tahanan minimal pada akhir gerakan ROM, maka hasilnya adalah 1. Adanya sedikit peningkatan tonus otot ditandai dengan adanya tahanan minimal sepanjang sisa ROM. Tetapi secara umum sendi tetap mudah digerakkan, maka hasilnya adalah 2. Adanya peningkatan tonus otot lebih nyata sepanjang sebagian ROM, tetapi sendi masih mudah digerakkan, maka didapatkan nilainya adalah 3. Fisioterapi tetap melakukan gerakan fleksi dan ekstensi elbow secara pasif, namun peningkatan tonus ototnya sangat nyata. Gerakan pasif sulit dilakukan, maka nilainya adalah 4. Nah, selanjutnya itu tetap menggerakkan sendi secara pasif, gerakan fleksi dan juga ekstensi elbow. Akan tetapi sendi sangat kaku ataupun rigid pada gerakan fleksi dan ekstensi elbow, maka nilai yang didapatkan adalah 5. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah dalam berkata-kata dan juga dalam pembuatan video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.